Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan, limpahan karunia rahmat dan kasih sayangnya yang Allah masih berikan kepada kita. Terus nikmat ahliah, nikmat panjang umur, nikmat diberinya kita taufik yang artinya adalah daya kekuatan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sungguh duduknya kita pada pagi yang mulia ini adalah duduk yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan sejak zaman azali. Hadirin yang dimuliakan Allah, betapalah beruntungnya kita karena 120 hari di dalam perut ibunda kita Allah telah menentukan langkah kita akan berada pada tempat yang mana. Maka alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, Allah pertemukan kita pada pagi yang mulia ini dengan acara yang mulia, pendahuluan yang mulia. Mudah-mudahan kita pulang dari ini tempat juga ke bawah mulia. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah Allah, doa-doa kita diijabah Allah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang salihin dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalimat hamdulillah tadilah yang membuka daripada acara kita ini. Bertawasul kita dengan kekasih-kekasih baginda Nabi, yaitu anak-anak yatim yang menjaga mereka, kata Nabi, tidak lain adalah orang yang sangat dekat denganku kelak yaumul qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah, terkhusus Ribul Bait Adina Pro Jusnya 40, basisnya 40. Kita ada di Yayasan Doa 40 saudara. Perahu kecil milik umat baginda Nabi yang mudah-mudahan besar kelak yaumul qiyamah. Perahunya isinya para pemberani semua. Mudah-mudahan berani bela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berani menjaga para ulama Allah. Mudah-mudahan berani menjaga syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah. Salam hormat al-baghiyah ke atas seluruh rekan-rekan daripada Budi Utomo yang namanya harum sejak dahulu, yang namanya tenar di mana-mana. Tapi alhamdulillah kita mencoba tenar di langit hari ini. Alhamdulillah. Kalau tenar di bumi saudara, mereka nggak akan tepuk tangan 10-20 tahun. Tapi demi Allah, kalau kita tenar di hadapan yang maha baik, maka kelak kita akan mendapatkan tempat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana tidak al-Baqir katakan,
duduknya kita ini adalah anugerah daripada Allah. Nabi sudah berpesan tentang duduk ini. Kata Nabi bilang, kita jitama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Kalau kumpul umat baginda Nabi Muhammad di rumah daripada rumah Allah, ini bukan rumah Allah. Seandainya ada yang bertanya demikian, maka Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti telah mengatakan kepada kita, rumah daripada rumah Allah definisinya adalah di mana tempat di dalamnya disebutkan nama Allah. Dari tadi pagi yang kita panggil nama Allah sudah ada apa kata Nabi? Kita ditama qaumun fi baitin min buyutillah. Kalau umat Nabi Muhammad kumpul di rumah daripada rumah Allah, nanti begitu kita pulang, nanti begitu kita bangun dari ini tempat, bukan sekedar capek saja yang kita bawa pulang, saudara, bukan berkat saja. Demi Allah, Nabi Muhammad telah mendengar daripada Allah bahwasanya begitu kita bangun dari ini tempat nanti, innada yunadin munadi, akan datang satu panggilan. Ada panggilan yang kita tidak bisa dengar. Sayang kuping kita dihijab. Kita bukan makhluk suci sempurna. Kuping kita banyak dengar yang bukan haknya. Kadang-kadang kuping punya antena, tetangga berantem piring berapi pecah kita tahu. Maka karena sebab itu Allah hijab kita dengan dosa-dosa kita. Sungguh pun begitu, saudara. Sungguh pun begitu. Nabi Muhammad sudah mendengar panggilan itu. Jadi beliau sampaikan di dalam hadisnya kepada kita, apa isi panggilan itu? Hadirin, qumu maghfuran lakum. Malaikat bilang tadi pergi bawa sumpah, bawa gelisah, bawa dosa, kumpul sama umat Nabi, panggil-panggil Allah, panggil-panggil Nabi, apalagi sampai kasih bisa nyantumkan kecintaan Nabi. Maka nanti begitu kita pulang, panggilan itu bilang, bangkitlah kalian semua, dosamu telah diampunkan Allah. Alhamdulillah. Maka perjanjian semacam ini telah ditulis Allah di alam arwah. Maka bila mana kita berupaya, maka bila mana kita tetap berjalan bersama-sama menyantuni kecintaan baginda Nabi, maka ini akan menjadi kesaksian kita kelak di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kalau bicara kecintaan Nabi, saya ingat betul dulu ada seorang anak, dalam satu riwayat dikatakan duduk di hari lebarannya sendirian, saudara. Temennya yang lain main, dia duduk sendiri. Sampai baginda Nabi datangin, ini anak tanya, kenapa pulang ibn pulang, kenapa kamu sedih? Yang lain teman-teman main, kenapa kamu diam? Ini anak bilang kepada Nabi, ya Rasul, wahai paman, tinggalkan saya. Dia belum kenal dengan Nabi Muhammad, dia belum tahu Nabi Muhammad sudah. Begitu itu dibilang oleh baginda Nabi, kenapa kamu bersedih paman, tinggalkan saya sendiri? Tanya lagi oleh Nabi, wahai anakku, kenapa kamu bersedih menangis? Anak ini bilang, ayah saya wafat di salah satu peperangan bersama baginda Nabi Muhammad. Ibu saya kawin lagi, dia dapat seorang laki-laki yang menghabiskan seluruh harta saya. Sampai sekarang paman lihat baju saya secukupnya. Sampai paman lihat sekarang makan saya di tangan nggak ada. Sungguh pun begitu Nabi Muhammad gak panjang kalam, saudara. Kata Nabi bilang, ayo ikut saya pulang, mau kata. Kamu mau baju baru di hari lebaran ini? Mau, kata dia. Sampai Nabi Muhammad bilang, mau gak kamu Hasan dan Husain jadi saudara kamu? Ini anak mulai tercengang lihat pandang wajah Nabi Muhammad, saudara. Mau gak Fatimah jadi ibu kamu, kata. Mau Ali bin Abi Thalib jadi paman kamu? Mau nggak? Dipegang dada Nabi Muhammad oleh anak ini, anta Rasulullah, ternyata kamulah Nabi Muhammad. Abu Syafiq, bapak pertama yang paling penyayang sudah terhadap siapa? Terhadap bangsa yang lemah, terhadap anak-anak yatim sudah. Makanya Nabi Muhammad isyaratkan ke hataini hada, seakan-akan engkau akan bergandengan seperti dua jari ini, kata Nabi Muhammad bersamaku. Pulang dimandiin Nabi Muhammad, dikasih makanan sampai baginda Nabi, dipeluk-peluk, dicium-cium oleh Nabi.
dibiarin keluar lagi saudara. Begitu sampai di luar, dilarian lagi, dia lari-lari dengan teman-teman sejawatnya dan bahkan menjadi anak yang paling girang. Temennya tanya, tadi kamu nangis, duduk sendiri, baju kamu jelek, sekarang kamu paling ceria, wajahmu bersinar-sinar, ada apa gerangan? Sungguh tadi saya lapar, sekarang perut saya sudah terisi kenyang. Sungguh tadi baju saya lusuh, sekarang saya memakai baju yang paling mahal daripada kalian semua. Dan sungguh tadinya saya nggak punya bapak, tapi barusan saja Nabi Muhammad jadi bapak saya. Sallu ala Muhammad. Sungguh baru saja Nabi Muhammad menjadi bapak saya, maka ini bapaknya yatim Nabi Muhammad. Kalau kita bisa terus berupaya seperti ini, Al-Bagir yakin, saya yakinnya perjuangan ini bukan cuma diberkahi Allah Ta'ala, tapi perjuangan yang dinaungi oleh cinta dan rindu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, cukuplah apa yang sedang kita bicarakan menggambarkan betapa hebatnya Nabi Muhammad, betapa sayangnya Nabi Muhammad. Kalau beliau dipanggil, beliau ini terpuji bukan cuma di langit, bukan cuma di bumi, sudah di alam yang belum pernah satu pun menaikinya. Sidratul Muntaha, batas terakhir, artinya yang dari bumi nggak boleh berhenti kecuali di tempat itu kalau mau berhadap-hadapan kepada Allah. Yang dari langit harus berhenti pada batas itu sebelum dia turun ke bumi dengan izin Allah. Yang pernah berdiri di situ satu-satunya adalah Nabi kita Muhammad. Nggak ada yang lain, sudah. Sungguh pun hebat begitu Nabi. Terkenal sifat Nabi Muhammad, kalau beliau dipanggil oleh si miskin, ya Muhammad, maka demi Allah, kalau kita mungkin kepala aja nggak nengok, paling tangan kita doang ke belakang. Tapi Nabi Muhammad tidak da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Itu badan Nabi semuanya melok, menatap kepada si miskin dan berkata, apa keperluanmu? Sallu ala Muhammad. Supaya bukan cuma sekedar pejabat, kelas menteri, bukan. Sebelum Rasul wafat, Mikail, Israfil dan Jibril menghadap kepada Nabi. Mereka berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, saya dapat pesanan daripada Allah. Rasul mau jadi Nabi dan hamba biasa, atau Rasul mau jadi Nabi dan raja? Jadi Islam bukan orang yang nggak punya jabatan di alam dunia, saudara, berkah nabinya. Hari itu Nabi Muhammad SAW menjaga kita, karena beliau tahu kalau kita diambang harta, maka akan teracak-acak urusan kehidupan akhirat kita, saudara. Padahal hari itu kalau Nabi menjawab, saya mau jadi Nabi dan Raja, Israfil berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, saya diperintahkan Allah untuk merubah seluruh gunung di alam dunia menjadi emas, dan semuanya adalah milik umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Nabi memilih akhirnya menjadi Rasul dan hamba biasa saja. Bahkan dalam doanya Nabi, Allahumma ini miskinan, ya Allah, hidupkan saya sebagai seorang miskin. Miskin bukan miskin harta, saudara. Nabi Muhammad dikira orang miskin bukan berarti Nabi Muhammad miskin, gak ada apa-apa di rumahnya. Dia punya jariah, saudara. Ada satu orang datang sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, saya mau kawin, saya nggak punya duit. Maka kata Rasulullah, ambil di antara tumpukan seini saja, kita bayangkan bukit, saudara. Di antara dua bukit itu ada kumpulan ternak milik baginda Nabi. Nabi Muhammad bilang, ambil, juallah dan jadikan sebagai pegangan untukmu agar engkau berhadap-hadapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lembah, saudara, berapa miliar. Paling kaya beliau, berusaha, berupaya, berdagang beliau. Tapi sungguh pun beliau begitu memiliki harta, beliau tidak tukar kehidupan yang selama-lama dengan kehidupan yang biasa saja di alam dunia. Beliau gak tukar permata dengan batu bata, beliau tidak akan tukar kehidupan itu, saudara. Maka demi Allah, takdir semacam ini sedang membawa kita akan berjalan kelak di hadapan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam panji kemuliaan Nabi Muhammad, dalam kemuliaan baginda Nabi. Mudah-mudahan apa yang sedang kita kerjakan mendapat ridha daripada Allah,
mendapatkan kemuliaan daripada Allah, dan dijadikan seluruh yang hadir pada hari ini, pada pagi yang mulia ini, menjadi orang-orang yang dicintai oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada akhirnya hadirin yang dimuliakan Allah, di sini sebagai izin Ustaz, jadi ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah, doakan juga, saya minta doa karena ada satu upaya juga yang sedang saya kerjakan, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Ta'ala. Karena upaya ini tidak lain juga sama, saya ingin mereka anak-anak yatim ini bisa sekolah 30 orang, hafal Al-Quran, tidak biaya sedikit pun. Mudah-mudahan Allah kuatkan langkah kaki saya, mudah-mudahan Allah ijabah doa saya. Berkah hadirin yang dimuliakan Allah, berkah baginda Nabi, berkah semangat wujud 145, mudah-mudahan jaya terus selama-lamanya dunia akhirat ala hadiin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi bisirri asraril Fatihah.